Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ihsan Daifullah, MPM 4318210077. Di sini saya ingin mempresentasikan proses manufaktur 2 dengan materi soldering. Yang pertama, pengertian dari solder. Pengertian dari solder ini adalah proses peleburan timah atau logam yang setelah lebur ini digunakan untuk menyambung dua permukaan logam. Solder ini digunakan untuk sambungan, tapi tidak dapat digunakan untuk sambungan yang mengalami tekanan dan suhu yang tinggi, karena akan cair pada timah tersebut. Titik lebur dari solder ini berkisar antara di bawah 450 derajat Celcius atau 840 derajat Fahrenheit. Permukaan yang disolder ini tidak boleh terkena oksida atau karat atau minyak maupun oli. Kelonggaran untuk melakukan soldering ini yang dibutuhkan itu berkisar 0,075 sampai 0,125 mm. Tetapi jika telah terkena timah atau dilapisi timah, permukaan tersebut itu kelonggarannya berkisar 0,025 mm. Kelebihan dari soldering, yang pertama itu energi yang dibutuhkan itu relatif rendah dibanding dengan brazing dan pengelasan. Variasinya pun metodenya beragam. Hasil sambungan memiliki konduktivitas listrik dan panas yang baik. Lalu mampu menghasilkan sambungan yang kedap udara dan kedap air, dan juga mudah diperbaiki dan dikerjakan ulang. Kekurangan soldering. Kekurangan soldering itu ada dua, yaitu kekuatan sambungannya lemah, kecuali diperkuat dengan sambungan-sambungan mekanik. Yang kedua itu sambungannya memiliki kemungkinan menjadi lemah atau cair apabila diaplikasikan pada temperatur yang tinggi. Ada juga tabel komposisi solder. Di sini kita bisa lihat bahan yang digunakan pada solder itu. Yang pertama itu ada lead silver, tin antimoni, tin lead, tin silver, tin zinc, tin silver copper. Komposisi dari bahan tersebut juga ada pada tabel tersebut, dan titik leleh atau titik lebur, dan juga ada aplikasi yang dapat dipakai pada bahan tersebut. Flux solder. Flux solder ini dibagi menjadi dua, yaitu flux solder organik dan flux solder organik. Flux solder organik ini terbuat dari rosin, dan ada juga yang terbuat dari bahan yang dapat larut dalam air. Yang terbuat dari rosin ini misalnya itu seperti kayu gelondongan, dan yang terbuat dari bahan yang larut dalam air itu seperti alkohol, asam organik, dan garam halogen. Flux organik ini paling sering dipakai untuk koneksi listrik dan elektronik. Yang kedua itu ada flux anorganik. Flux anorganik itu seperti larutan seng, amonium klorida. Penghapusan flux itu biasanya itu lewat larutan air, kecuali dalam bahan rosin yang membutuhkan pelarut kimia. Dan juga dalam industri itu, industri lebih menyukai flux yang larut dalam air dibanding rosin, karena pelarut kimia yang digunakan dengan rosin berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Metode solder. Banyak metode yang digunakan pada penyolderan yang sama dengan metode brazing. Yang pertama itu ada torch soldering, furnace soldering, induction soldering, resistance soldering, deep soldering, dan juga infrared soldering. Ada juga metode solder yang tidak ada pada metode brazing, yaitu hand soldering, wave soldering, dan reflow soldering. Di sini saya akan menampilkan video dari metode-metode tersebut. Yang pertama,
ada hand soldering. Hand soldering ini biasa dipakai kehidupan sehari-hari dan peralatannya pun hanya tembaga dan timah. Cara penggunaannya itu tembaganya itu dipanaskan, lalu sesudah panas itu ditempelkan pada timah dan timahnya akan cair dan akan menempel ke papan PCB tersebut. Yang kedua itu ada wave soldering atau penyolderan gelombang. Di sini kita bisa lihat papan PCB-nya itu menuju ke flux, dan jika sudah melewati flux, papan PCB-nya diantarkan ke timah. Timah ini berbentuk cair. Jika sudah melewati timah, papan PCB ini akan menempel, timah tersebut akan menempel ke bagian bawah papan PCB. Di sini kita bisa lihat papan PCB-nya itu berbentuk miring. Itu berguna untuk menghambat penumpukan solder yang berlebih atau untuk biar cepat keras timah tersebut. Yang ketiga itu ada solder roller. Dalam metode ini flux itu dicetak pada jalur papan. Percetakan flux ini bisa dilakukan melalui printer stensil. Papan ini dengan flux ini kemudian dilewatkan melalui. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.